Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah di sore hari ini. Kembali lagi kita berjumpa dalam kajian madani kita di pekan kedua bulan berjalan, yang mana kita akan sama-sama mengkaji kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, yang pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab bagaimana membersihkan benda-benda yang terkena najis. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan hal tersebut Allah mudahkan bagi kita melakukan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dalam pembahasan najis dan berbagai macam jenisnya, maka pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan bagaimana membersihkan benda-benda yang terkena najis tersebut. Dalam pembahasan ini pada kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq membuka dengan bagaimana membersihkan badan dan pakaian yang terkena najis. Di situ disebutkan bahwa apabila badan dan pakaian itu terkena najis, wajib dicuci dengan air hingga hilang najisnya. Apabila najis tersebut adalah najis yang terlihat, seperti darah dan yang lain sebagainya. Apabila telah dibersihkan, namun ternyata ada sebagian kecil sisa najis yang sulit dihilangkan, fahuwa yu'fa anhu, maka najis tersebut dimaafkan. Benda badan kita, pakaian kita itu terhitung sudah suci sehingga kita boleh sholat dengannya. Nah, contohnya juga misalnya yang agak sulit kita bedakan, apabila pakaian kita berwarna merah kemudian terkena najis darah yang sama-sama merah, ya, maka kita asumsikan saja kita bersihkan dengan air. Alat yang digunakan untuk suci itu air, deterjen, sabun, ya, itu bukanlah alat untuk bersuci. Kita boleh menggunakan itu sebagai alat yang mana mempermudah untuk hilangnya najis tersebut, tapi tetap harus menggunakan air. Ya, apabila telah kita bersihkan, ya, lalu masih ada sisa-sisa sedikit yang sulit untuk dihilangkan karena kuatnya noda tersebut, darah tersebut misalnya, maka yu'fa anhu, dimaafkan dan boleh kita gunakan pakaian kita untuk sholat. Jika najis kita itu adalah tidak tampak, ketika dia sudah menyatu dengan tubuh kita, dengan kain kita tidak kelihatan, seperti kencing, maka cukup dicuci dengan air satu kali. Ya, misalnya kita gendong anak laki-laki atau anak laki-laki, bayi laki-laki yang sudah makan, atau bayi perempuan, ya. Lalu dia lupa pakai popok misalnya, kemudian dia kencing di pakaian sarung kita yang akan kita gunakan untuk sholat. Nah, itu maka cukup disiram satu kali saja. Di sini disebutkan fa innahu yaktafi bi ghasli walau marra wahidah. Cukup dengan disiram, dicuci walaupun dengan satu kali air. Itu cukup. Nah, hadis dalilnya adalah tentang bagaimana menghilangkan najis yang terkena badan atau pakaian sampai sifat fisik, ya, najis tersebut itu hilang. Hadis dari Asma binti Abu Bakar bercerita, ada perempuan yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang terkena pakaian mereka. Ya, darah haid. Ya, pada zaman sahabat
pada zaman Rasulullah belum ada pembalut, sehingga mereka biasanya hanya menggunakan kain yang pasti dia bisa tetesan-tetesan darah haid itu bisa kena pakaian mereka. Bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah menyebutkan bahwa dia dicuci dengan air, tuqriduhu bil ma thumma tundihahu, lalu dikucek-kucek sampai darah tersebut hilang dari pakaian yang terkena najis. Thumma tusalli fih, kemudian setelah itu tusalli fih, salatlah menggunakan pakaian tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan apabila pakaian wanita misalnya atau laki-laki yang bagian bawah, ya, ingat dalam Islam syarat pakaiannya itu harus menutup aurat. Pakaian yang syar'i adalah pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau kita bertanya apakah pakaian yang saya pakai ini sudah sesuai dengan syariat Islam, konsepnya sederhana. Apakah pakaian tersebut bisa digunakan untuk sholat? Ya, karena ketika digunakan untuk sholat dia harus menutup aurat. Nah, maka pakaian perempuan, laki-laki harus menutup aurat. Pakaian perempuan misalnya dia pakai gamis yang dia panjang sampai ke bawah, sampai menutup mata kaki, yang kadangkala dia bisa ketika berjalan itu terseret, ya, ujung kainnya, ujung gamisnya, atau laki-laki yang pakai sarung yang lipatannya sampai bisa menutupi mata kakinya, lalu ketika dia berjalan di jalan, ya, ujung kain tersebut, bagian bawah tersebut terkena tanah. Nah, dan ketika dia terkena tanah, bisa jadi juga dalam perjalanannya itu terkena najis, bisa jadi. Nah, apabila hal itu terjadi, bahwa ujung pakaian kita yang terseret tanah itu terkena najis, cara membersihkannya adalah dengan tanah yang dia lewati berikutnya. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia bercerita ada seorang perempuan yang pakaiannya panjang sampai ketika dia berjalan itu ujung pakaiannya itu terseret tanah, dan dia wa amshi fi makanil qadri, dia berjalan melewati tempat yang kotor, tempat yang di situ bercampur dengannya najis. Lalu bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara membersihkan pakaian tersebut. Rasulullah lantas bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, dia disucikan dengan apa yang datang setelahnya. Artinya bahwa ketika dia berjalan setelah melewati tempat kotor itu, dia akan berjalan melewati tanah. Tanah yang itulah otomatis mensucikan ujung pakaiannya dari najis yang kena dengannya pada bagian sebelumnya tadi. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi kalau pakaian kita panjang, dia terseret tanah, ya sudah, tanah yang menyeretnya itu juga otomatis akan menjadi media mensucikan pakaian tersebut, sehingga dia tidak perlu lagi mencucinya ketika sholat. Berikutnya, bagaimana mensucikan tanah dari najis. Najis ini terbagi dua. Dari sisi fisiknya najis terbagi dua. Najis yang berupa cairan seperti darah, kencing manusia, ya, kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, atau yang padat seperti kotoran hewan, kotoran manusia. Nah, apabila bumi tanah itu dia terkena najis yang berupa cairan, cara membersihkannya, cara mensucikan tanah tersebut dengan menyiramkan tanah yang terkena najis tersebut dengan air. Selesai. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah, hadis yang cukup terkenal, diriwayatkan oleh Al-Jama' kecuali Muslim. Ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, datang di Masjid Nabawi, lalu apa yang terjadi? Fabala fil masjid.
orang Badui ini, kemudian kencing di Masjid Nabawi, kencing di dalam Masjid Nabawi. Perlu kita ingat bahwa Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu lantainya itu masih berupa tanah, pasir. Bukan seperti sekarang, keramik. Nah, ketika bayangkan orang kencing dalam masjid, Masjid Nabawi lagi. Sehingga para sahabat itu melihat sikap yang tidak beradab dari orang Arab Badui ini, semua berebutan hendak memukul orang tersebut, menyakitinya. Lalu Rasulullah melarang mereka dan bersabda, "Da'uhu." Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Nggak usah disakiti. Karena kalau kita berusaha mengajar dia, maka dia akan lari semakin belepotan, semakin banyak wilayah yang akan terkena najis dari orang tersebut. Wa ariqu ala bauli sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Setelah dia buang air kecil, siramlah tempat di mana dia buang air kecil tersebut dengan segayung air. Fa innama bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian umat Islam, kita umat Islam itu diutus muyassirin, untuk mempermudah segala urusan. Dan kita tidak diutus untuk mempersulit orang. Jadi cara membersihkan bumi, tanah yang terkena najis, misalnya ada anjing yang kencing di situ, ada kucing yang kencing. Contoh nanti pas lebaran kita kemudian sholat di tanah lapang, lalu takmir masjid, misalnya panitia sholat Idul Fitri atau Idul Adha melihat di tanah lapang dalam prosesi persiapannya untuk sholat Id besoknya, lalu ada seekor kambing misalnya lewat, lalu dia kencing di tanah lapang tersebut. Ya, ketika dia kencing, biarkan dulu kambingnya kencing, nggak usah dilempar. Dia kencing, habis itu usir, lalu bekas kencingnya itu ambil air, siram, selesai, suci. Ya, bisa digunakan untuk sholat besok. Secukupnya untuk menyiram tempatnya itu. Nggak usah 1 galon, cukup 1. Kalau hadis Nabi tadi 1 sibur, 1 gayung, gitu. Itu kalau najisnya berupa cairan, ya. Tapi kalau najisnya itu berupa benda padat, ya, maka cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan fisik najis tersebut. Jadi kalau ada misalnya tadi kambing dia buang air besar di tanah yang akan kita gunakan untuk sholat Id misalnya, maka setelah dia buang air besar, angkat kotorannya dengan sekop dan itu sudah cukup, selesai, tanah itu bisa menjadi suci dengannya. Kemudian jadi apabila najis berupa cairan tadi itu, ya, kita misalnya nggak sempat lihat, gitu, atau nggak sempat membersihkannya, tapi karena teriknya matahari, lalu cairan tersebut juga selain dia meresap di tanah, lalu dia juga menguap, maka dengan menguapnya, mengeringnya permukaan tanah, itu otomatis juga menjadi suci. Keringnya tanah tersebut, dengannya tanah tersebut juga menjadi suci karenanya. Berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah, ya, Ibni Abi Syaibah, bahwasannya zakatul ardi yabsuha, bahwa sucinya tanah, bumi itu dengan keringnya bumi tersebut. Itulah cara membersihkan tanah lapang ketika dia terkena najis, baik najis itu merupakan najis yang cair ataupun najis yang padat. Kemudian cara membersihkan mentega dan lain sebagainya apabila terkena najis. Kita punya mentega terigu misalnya, ada wadah kita mau bikin kue atau kita simpan saja, ya, lalu tiba-tiba ada bangkai tikus misalnya jatuh di situ, bagaimana cara membersihkannya?
Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita an Maimunah radhiyallahu an, dari Maimunah radhiyallahu an, bertanya tentang bangkai tikus yang jatuh pada mentega. Bagaimana cara membersihkan mentega tersebut? Rasulullah kemudian menjawab, alquha, angkat dan buang bangkainya. Wa ma haulaha fatruha wa kulu samnakum. Rawahul Bukhari, hadis riwayat oleh Bukhari. Angkat bangkainya, buang wilayah yang terkena bangkai tersebut dan makan sisanya. Jadi misalnya saya contoh ya, ini selebar ini ada mentega. Ya, kita taruh mentega. Lalu tanpa kita sadari ada najis yang jatuh. Najis yang jatuh. Maka cara membersihkan mentega ini, wadah ini adalah dengan mencungkil, ya, membuang najisnya. Kalau bangkai, misalnya bangkai, kalau darah tadi diangkat, kemudian wilayah sekitar tempat jatuhnya bangkai tadi, najis tadi juga itu dibuang, sisanya itu suci, bisa digunakan. Ya. Cuma di sini disebutkan ulama berbeda pendapat apabila najis itu jatuh pada benda suci yang berupa cairan. Seperti misalnya kalau mentega tadi kan padat, sirup, susu, madu, ya, sari kurma misalnya, ya, berupa cairan, minyak goreng, minyak zaitun, viko dan lain sebagainya. Nah, mayoritas ulama menyebutkan bahwa apabila benda suci yang berupa cairan dia kejatuhan najis, maka najis itu membuat seluruh benda cairan tersebut menjadi najis. Jadi misalnya kita punya minyak goreng, habis goreng ikan kita taruh, kita lupa tutup, lalu tiba-tiba ada kotoran hewan jatuh, kucing misalnya, ya, atau ada najis apa yang jatuh ke situ, maka dengan jatuhnya najis tersebut dia membuat seluruh seluruh minyak goreng kita itu menjadi najis, sehingga tidak bisa lagi kita gunakan untuk menggoreng. Itu pendapat mayoritas ulama, ya. Atau misalnya kita lagi pendapat yang cuman dalam pendapatnya Az-Zuhri dan Auza'i, mereka mengatakan benda suci yang berupa cairan yang dia terkena najis, status cairannya itu seperti air. Berarti hukum air yang terkena najis adalah apabila najis tersebut tidak mempengaruhi airnya, air kan tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dalam pembahasan kita yang sudah lewat tentang jenis-jenis air, apabila ada air, misalnya kita lalu ada kejatuhan benda najis, misalnya bangkai jatuh di situ, maka angkat bangkainya dan airnya tetap suci. Nah, Az-Zuhri dan Auza'i menyebutkan status cairan juga seperti status air, yaitu suci. Maka dalam pandangan Az-Zuhri dan Auza'i, kalau kita punya sirup, kalau kita punya susu, kalau kita punya minyak goreng tadi itu kejatuhan bangkai yang najis, maka angkat bangkainya dan status minyak goreng tersebut dia suci. Namun kalau dalam pandangan mayoritas ulama, dia najis, menjadi benda yang terkena najis, mutanajis, sehingga tidak bisa lagi dipakai. Para ulama membedakan karena sifat cairan itu dia tidak sama dengan air. Karena dia tidak sama dengan air, maka hukum yang berlaku pada air tidak sama berlaku pada cairan yang bukan air seperti sirup dan sebagainya. Kalau itu letak perbedaannya. Kalau Auza'i dan Az-Zuhri mengatakan berpendapat bahwa dia sama-sama cairan. Sebagaimana air itu cairan, maka sirup juga itu cairan, maka hukum yang berlaku pada sirup sama juga berlaku pada air. Dalam hal kenajisannya, apabila status kesuciannya apabila terkena najis. Nah, lalu benda pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana mensucikan kulit bangkai. Bangkai itu najis. Bagaimana mensucikan kulitnya, ya, sehingga kulit tersebut bisa dipakai untuk keperluan manusia, jadi tas, jadi pakaian, ya,
jadi dompet, aksesoris dan lain sebagainya. Nah, cara mensucikan kulit bangkai adalah dengan disamak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat oleh Bukhari dan Muslim, "Idza dabagal ihab faqad tahar." Apabila kulit bangkai itu telah disamak, maka sucilah ia. Lalu pembahasan berikutnya adalah bagaimana mensucikan cermin dan yang sejenisnya dari najis. Apabila terkena najis. Apabila cermin, pisau, ya, kaca dan yang serupanya terkena najis, maka cara membersihkannya adalah dengan melap, ya, menyeka permukaan cermin tadi, pisau tadi, kaca, ya, dan yang semisal dengannya dari najis, dengannya dia itu menjadi suci. Dalilnya adalah kita sudah bahas pada pembahasan tentang kenajisan darah, bahwa para sahabat itu mereka berperang, ya, dalam kondisi di mana pedang-pedang mereka itu ada darah mereka, lalu mereka membersihkan pedang mereka dengan cara diusap dengan kain sehingga bersih, dan kemudian mereka sholat dengannya. Jadi tidak harus dicuci. Membersihkan sendal dari najis. Apabila alas kaki kita, sendal, sepatu, bagian bawahnya, ya, telapak sendalnya, bukan bagian atasnya, telapak sendalnya, telapak sepatunya terkena najis, maka cara membersihkannya adalah dengan digesek di atas permukaan tanah. Statusnya itu, cara membersihkannya itu sama dengan tadi, membersihkan pakaian yang ujung pakaian yang terseret dengan tanah lalu terkena najis, maka tanah berikutnya itu menjadi otomatis mensucikannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza wata ahadukum bina'alihi al-adha, apabila sendal kalian terkena najis, fa inna turab lahu tahur, maka sesungguhnya tanah itu menjadi alat yang digunakan bisa mensucikan sendal tersebut. Jadi tidak harus dicuci, digesek di tanah, maka otomatis dengannya dia menjadi suci. Lalu ada tambahan-tambahan juga yang disebutkan di sini dalam kitab fikih sunnah terkait dengan bagaimana hukum yang berkaitan dengan najis dan bersuci darinya. Yang pertama, bahwa tali jemuran yang kita gunakan untuk menjemur pakaian yang terkena najis, apabila tali jemuran tersebut kering dengan sinar matahari, dengan keringnya tali jemuran tadi, maka otomatis dia sudah suci sehingga bisa juga dipakai untuk menjemur pakaian-pakaian yang bersih. Lalu apabila kita sedang berjalan, ya, lalu kecipratan air yang kita tidak tahu ini airnya ini suci apa tidak, maka hukum asalnya adalah suci. Air tersebut adalah air yang suci atau air yang bukan najis meskipun dia kotor. Ingat ya, satu hal yang harus kita garis bawahi dulu, kita harus membedakan antara kotor dengan najis. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Lumpur, tanah itu kotor dan dia bukan najis. Jadi kalau kita berjalan, ya, lalu kecipratan air dan tidak tahu itu kencing atau bukan, maka statusnya adalah suci. Beliau menamakan juga, idza insarafa ar-rajulu min salatihi fara ala thawbihi aw badani najasatun lam yakun aliman biha aw kana ya'lamuha walakinahu nasiha aw lam yansa walakinahu ajaza an izalatiha fa salatuhu sahihatun wala i'adatun alaih. Ingat, syarat sah salat tadi, syarat sah salat yang kita bahas adalah bersih tempat, pakaian, badan dari najis.
apabila seseorang dia telah selesai sholat, baru dia lihat ternyata pakaiannya itu, di pakaiannya yang dia pakai atau di badannya itu ada najis, tapi sebelumnya dia tidak tahu, ya, walam yakun aliman biha, atau dia tahu bahwa sebenarnya bajunya tadi ini kena najis, ya, dia tahu mau pergi ke sholat, dia duduk-duduk bajunya kena najis atau celananya kena najis, tapi asik duduk, kemudian dia lupa bahwa dia pernah ke bajunya ini, pakaiannya pernah kena najis dan dia belum mensucikannya, ya? Atau dia sudah mensucikannya, membersihkannya, walakin ajiza an izalatiha, tidak bisa menghilangkan seluruh najis tersebut, kayak darah tadi itu, ya. Fa salatuhu sahihatun wala i'adatun alaihi, maka salatnya sah dan dia tidak perlu mengulang salat tersebut, ya. Jadi kalau kita habis sholat baru lihat, ternyata ini ada bekas kotoran hewan yang najis, ya, itu kotoran daging misalnya gitu, maka sholat kita sah. Kalau sudah selesai sholat baru lihat. Tapi kalau di pertengahan sholat, ya, pas dia ruku misalnya, ruku langsung lihat ujung depan celananya, ya, atau di lengan bajunya ada najis, maka dia membatalkan sholatnya, membersihkan najis tersebut, baru dia sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat, baru dia tak sadar, baru dia tahu, maka sholatnya tersebut sah, tidak perlu diulang. Lalu man khafi alaihi mawdu' najasa min thawbi wajaba alaihi ghasluhu kullu. Apabila kita tidak tahu pada pakaian kita itu najis jatuh di bagian mana, ya, ingat ya, cara membersihkan najis, benda yang terkena najis adalah hanya membersihkan bagian yang terkena najisnya saja. Contoh, ini baju ini ada najis jatuh di sini, maka saya cukup membersihkan di sini saja, tidak perlu seluruh baju ini, seluruh pakaian ini. Kita hanya membersihkan pada bagian yang terkena najis saja. Namun apabila ada najis yang jatuh pada bagian pakaian kita dan kita lupa ini jatuhnya di sini, tadi itu kena kencing di sini atau di sini, maka kalau kita lupa dan dia sudah ini, kita harus membersihkan seluruh bajunya, pakaian yang terkena najis tersebut, ya. Itulah beberapa tambahan, ya, tentang bagaimana membersihkan najis, bagaimana membersihkan benda-benda yang terkena najis, baik itu benda padat ataupun benda cair, baik itu najisnya berupa cairan ataupun najis yang berupa benda padat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang qada'ul hajah, adab dan hukum-hukum yang berkaitan tentang buang air besar. Demikian yang bisa kita kaji bersama pada pertemuan kali ini. Aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.